Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu siswa yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru. Nah, penasaran kan siapa dia? Mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Krisna Eka Saputra, biasa dipanggil Eka. Asal saya dari Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Saya dari kelas 11 IPS 2. Baik. Nama panggilannya siapa? Eka. Eka ya. Iya. Nah, di sini Eka merupakan salah satu siswa di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Pekanbaru. Nah, di sini Eka merupakan ketua OSIS dari MAN 3 Kota Pekanbaru. Ya. Sedikit bercerita tentang OSIS nih. Ini periode keberapa? Kalau Eka periode 2020-2021, Kak. Baik, berarti periode saat ini ya. Iya. Nah, itu kalau kita bercerita boleh tentang proses pemilihannya, berarti itu pemilihannya semasa pandemi ya? Iya, semasa pandemi. Itu pemilihannya yang pertama melalui seleksi, administrasi terlebih dahulu. Administrasi itu diisi melalui Google Form, terus selanjutnya wawancara, seleksi wawancara, baru ketika lulus seleksi wawancara, baru kita masuk ke LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah, baru ketika LDKS selesai dan wawancara selesai, baru selanjutnya itu kampanye melalui sosial media, karena kami pemilihannya secara daring gitu, Kak. Jadi kampanyenya juga secara daring, mungkin dari sosial media atau sebagainya. Terus ketika selesai kampanye, baru diadakannya pemilihan itu melalui Google Form. Jadi Google Form itu disebar ke seluruh siswa. Ketika sudah disebar, nanti siswanya ngisi masing-masing, siswa, guru, dan karyawan, baru nanti hasilnya dibacakan sama-sama di dalam kelas itu. Ya. Berarti votingnya lewat Google Form Iya. seperti itu ya. Kemudian waktu pengajuan nih, itu ada berapa calon? Ibaratnya saingan Eka ini ada berapa? Kalau waktu Eka itu ada 2 paslon. 2 paslon. Iya. Berarti termasuk Eka 2 gitu ya. Iya. Nah, pelantikannya itu daring juga atau bagaimana? Kalau pelantikannya, alhamdulillah kami mendapatkan izin dari madrasah untuk pelantikan secara offline, Kak. Tapi dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, itu tanggal pelantikannya ingat? Itu di tanggal 27 Oktober 2020. Oh ya, berarti tahun lalu berarti. Iya. Kemudian nih, bercerita lagi tentang OSIS, itu anggota Eka ada berapa totalnya? Kalau anggota Eka itu ada 26 orang. 26. Oh ya, berarti saat voting kemarin itu yang voting dari kelas 10, 11, dan 12. Iya. Kemudian anggota Eka saat ini itu dari kelas 10 dan kelas 11 saja berarti ya? Iya. Karena kelas 12 sudah selesai. Iya. Iya, betul. Kemudian bidang apa saja yang ada di OSIS ini? Yang pertama yaitu ada divisi keagamaan dan budi pekerti. Yang kedua ada divisi PU, pekerjaan umum. Yang ketiga ada divisi pengembangan mutu. Yang keempat ada divisi BBN, berbangsa bela negara. Yang kelima ada divisi olahraga. Yang keenam ada divisi HID, hubungan informasi dan dokumentasi. Berarti ada 6 divisi. Iya. Selain dari divisi, berarti di OSIS ini juga ada anggota inti kan? Ada Iya. wakil, sekretaris, bendahara, seperti itu. Nah, kemudian berlanjut kita bercerita tentang program-program dari OSIS. Mungkin Eka bisa jelaskan dari program OSIS itu bagaimana selama dari ini seperti itu. Apakah masih berlanjut
melanjutkan program OSIS yang terdahulu atau ada inovasi terbaru? Iya. Kalau sesuai dengan visi kami yaitu sesuai dengan misi kami yaitu melaksanakan program yang terlaksana sebelumnya dan melaksanakan program-program yang belum terlaksanakan. Nah, karena ada faktor pandemi ini, mungkin ada beberapa program kerja kami yang terhambat gitu Kak. Tapi kami tetap berusaha untuk tetap melaksanakan kegiatan di madrasah ini walaupun secara pandemi karena adanya pandemi ini. Contohnya yang pertama yaitu Hari Guru. Alhamdulillah di acara Hari Guru itu kami berhasil mengadakan acara ya walaupun tidak ada upacaranya, hanya sebatas kayak kata sambutan terus ada intinya memperingati secara offline di sekolah. Iya. Nah terus kelas meeting alhamdulillah kami juga bisa tetap melaksanakannya walaupun kelas meeting itu lombanya yaitu Mobile Legends e-sport. Ya. Alhamdulillah kami mendapat izin dari madrasah untuk melaksanakan kegiatan kelas meeting yaitu e-sport Mobile Legends. Terus dalam waktu dekat ini insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan penghijauan di Mantiga ini karena kami melihat di Mantiga ini masih belum banyak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi kami dari OSIS Mantiga Pekanbaru pada periode 2020-2021 ingin melaksanakan kegiatan penghijauan. Nah itu bibitnya dari SMK Kehutanan dan alhamdulillah sudah di ACC, tinggal mengambil bibitnya saja. Masya Allah keren. Nah itu rencananya kegiatannya itu semacam guru lah jadinya. Iya Kak, kalau gurunya udah selesai sebelum puasa kemarin Kak. Jadi tinggal sekarang membuat tempat untuk pembibitan dan mengambil bibitnya dari SMK Kehutanan. Kemudian menanamnya. Iya. Nah itu rencananya kapan? Udah ada tanggalnya, waktu pastinya? Atau? Kalau mengambil bibitnya itu kemarin rencana 1 bulan setelah Lebaran atau sekitar awal-awal bulan 6 gitu. Ya baik. Nah kalau tantangannya tentu banyak ya selama pandemi ini. Kemudian untuk menjalin komunikasi atau koordinasi dengan anggota. Terus anggota kan juga ada nih dari kelas 10, berarti kayak baru kenal lah sama adik-adiknya. Nah itu kayak gimana sih trik dari Eka dan teman-teman dari OSIS gitu untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan mereka? Mungkin karena pandemi ini mungkin sangat berbeda lah Kak gitu antara pandemi kami dengan yang tidak ada pandemi itu sangat berbeda jauh. Kenapa? Karena banyak tantangannya. Yang pertama kalau dari kelas 10 ini faktor orang tua Kak, karena kan mereka belum tahu nih gimana OSIS di Mantiga itu, belum tahu gimana kerja OSIS di Mantiga itu. Mungkin kerjanya kadang sampai 1 hari penuh atau orang libur kita kerja di OSIS. Nah, jadi karena mungkin faktor orang tua mereka belum tahu, jadi ketika kami mengadakan kegiatan itu banyak miskomunikasi dengan orang tua Kak. Jadi mungkin contohnya kegiatan penggalangan dana di lampu merah gitu Kak. Jadi di kegiatan itu kan faktor corona, mungkin orang tua menganggap di jalan itu banyak coronanya gitu Kak. Jadi Eka coba berkomunikasi dengan orang tuanya. Bagi yang orang tuanya tidak mengizinkan, Eka coba nelpon orang tuanya gitu Kak. Nelpon orang tuanya, berbicara baik-baik, mencari solusi bagaimana anaknya tetap bisa ikut. Tapi kalau memang betul-betul tidak bisa ikut, kami tetap mengizinkan untuk tidak mengikuti kegiatan itu. Berarti kalau untuk kegiatan rapat, temu atau diskusi, berarti itu emang full secara daring ya? Atau ada rapat di sekolah? Ada rapat di sekolah, karena kalau rapat secara daring itu Eka rasa kurang efektif gitu Kak. Karena kalau kita rapat secara daring itu mungkin kurang efektif. Kenapa?
karena mungkin ada dari teman-teman yang tinggalnya di luar kota seperti Eka kan, mungkin apalagi yang daerah-daerah terpencil itu kadang jaringannya hilang timbul. Jadi ketika kita berbicara, ketika berdiskusi, tiba-tiba kadang jaringannya terputus gitu Kak. Jadi setiap ada rapat, apalagi rapat mengenai program kerja yang besar itu, Eka berusaha untuk mencari izin dari pihak madrasah untuk tetap mengadakan rapat di sekolah gitu Kak. Iya betul, betul sih. Kalau misalnya rapat daring ya paling sering itu kendalanya jaringan, Iya, ya gitu. Walaupun bisa sambil-sambilan di rumah gitu misalnya kan. Kemudian, nah berarti ini dilantiknya di bulan Oktober. Iya. Nah batas akhir kepengurusan ini kapan? Kalau batas akhir itu belum bisa ditentukan ya Kak. Mungkin kalau dari SK mungkin tanggal 20 Oktober juga 2021. Tapi kami tetap melihat kondisi juga Kak gitu. Karena waktu kami pemilihan itu pun banyak terhalang Kak gitu, terhambat. Aturannya kami pelantikan kemarin itu di sekitar bulan 9 udah seharusnya sudah melaksanakan pelantikan, tapi karena faktor pandemi ini jadi diundur gitu Kak. Tapi kami berusaha untuk tetap melaksanakan kegiatan pemilihan tepat waktu gitu Kak. Iya. Memang sih itu kendalanya, Iya. jadi terundur Iya. jadinya kan. Nah kemudian kakak bertanya lagi nih tentang pengurus dari OSIS. Itu pengurus inti, ada wakil kan. Nah kebetulan kemarin kakak jumpa juga dengan wakil, namanya Wahyu ya. Iya. Nah itu kalian satu kelas atau bagaimana? Bukan satu kelas, kalau satu jurusan iya Kak. Tapi kalau kelasnya hanya sebelah-sebelahan, yaitu Eka di IPS 2 dan Wahyu di IPS 1. Kemudian untuk sekretaris bendahara itu di kelas 11 juga atau? Di kelas 11 juga. Berarti kepengurusan inti di kelas 11 Iya. semua gitu. Kemudian untuk kepala-kepala divisinya juga di kelas 11, Iya. berarti anggota-anggotanya di Kelas 11 dan 10. Iya. Nah, kakak juga ada dengar nih kemarin di MAN 3 ini selain OSIS itu juga ada MPK. Iya. Mungkin Eka bisa sedikit bercerita MPK itu apa sih? Kalau MPK itu ya sesuai kepanjangannya gitu Kak, Majelis Perwakilan Kelas Muda. Mungkin ada suatu saran atau suatu ibaratnya saran lah Kak gitu lah, saran dari inspirasi dari siswa yang ingin dikemukakan mungkin bisa melalui MPK gitu Kak, karena kan mereka perwakilan dari semua kelas gitu Kak. Nah terus selain itu MPK juga bertugas untuk melaksanakan kegiatan pemilihan Kak. Pemilihan anggota OSIS itu yang melaksanakan kegiatannya bukan dari OSIS Kak, tapi dari MPK gitu. Berarti MPK yang membuat menyelenggarakan. Kemudian untuk ketuanya sendiri itu juga tentu berbeda ya? Iya. Itu dari kelas berapa? Dari kelas 11 juga Kak. 11 IPS juga? Kelas 11 MIA. Oh MIA. Jadi di MPK ini kan perwakilan kelas. Nah di setiap kelas itu ditentukan jumlah perwakilannya atau bebas gitu? Dibatasi atau bagaimana? Bebas juga, tergantung mereka yang mau mencalonkan dirinya gitu Kak. Mungkin bisa saja mungkin dari kelas 11 IPS 2 semuanya MPK gitu Kak. Bisa jadi. Tapi MPK ini hanya pengurus intinya aja seperti ketua, wakil, sekretaris dan humas. Selain divisinya tidak ada. Berarti selebihnya anggota seperti itu ya. Oh, kakak kira karena ini kan namanya majelis perwakilan kelas ya. Jadi kakak kira di setiap kelas itu nantinya ada perwakilan ditetapkan, misalnya di setiap kelas itu harus ada 3 orang gitu. Berarti ini tidak ditetapkan. Tidak ditentukan dulu. Berarti program kerja dari MPK salah satunya penyelenggaraan pemilihan OSIS ya. Iya. Nah, itu ibaratnya OSIS ini disandingkan dengan MPK atau bagaimana posisinya? Ibaratnya ya saling melengkapi gitu, saling melengkapi. Mungkin
ketika kami ada kekurangan, mereka dari MBK bisa ikut membantu kami. Begitu pula mungkin dari MBK ada kendala, kami juga membantu MBK gitu. Nah, kita beralih lagi nih ke topik selanjutnya ya. Ini mengenai ekstrakurikuler. Nah, kakak kemarin ada dengar waktu pembelajaran tatap muka terbatas masih dilaksanakan ya. Itu dari OSIS ada kegiatan seperti sosialisasi ekstrakurikuler ke kelas-kelas. Nah, itu mungkin Eka bisa bercerita seperti apa kegiatannya? Gini Kak, jadi sosialisasi itu maksud kami untuk menyaring adik-adik yang memiliki bakat dari semua sekolah yang ada di Mantiga ini. Karena apalagi yang siswa baru mungkin contohnya nantilah yang akan datang ini Kak, kan itu di pengurusan kami gitu Kak. Jadi insya Allah waktu kelas 10 yang baru ini akan masuk, insya Allah kami sosialisasinya bisa secara langsung gitu Kak. Kalau kami kemarin kan yang di atas kami itu sosialisasinya secara daring gitu Kak. Kalau sosialisasi daring ini banyak adik-adik kelas 10 yang tidak mengetahuinya gitu Kak. Kurang paham. Iya, kurang paham karena beritanya yang tersebar banyak berbeda pendapat gitu Kak. Tapi kalau secara langsung itu mereka bisa langsung mengerti, oh ini mungkin dari eskul Rohis, oh seperti ini, dari eskul Palang Merah Remaja seperti ini, dari eskul Bina Musika seperti ini, terus dari eskul action itu di fotografer, editor itu Kak. Terus dari eskul sastra juga, eskul pramuka dan eskul kasus. Berarti ada 7 ekskul totalnya. Nah, itu selain ekskul ada juga ya tadi kakak dengar ada klub. Nah, itu termasuk ke ekskul atau bagaimana? Kalau klub ini agak berbeda Kak dengan ekskul karena mereka menujunya ke pelajaran gitu. Akademik. Iya, ke akademik. Kalau kami kan di ekskul ini non akademik gitu. Ya. Tapi tadi ada yang ketinggalan satu Kak, alhamdulillah di tahun kami itu ada eskul olahraga tetapi tetap di bawah naungan OSIS gitu. Nah, jadi eskul olahraga ini ketua inti olahraga itu tetap dari OSIS. Tapi mungkin ketua voli tetap ada, ketua badminton tetap ada. Nah, kakak juga ada dengar nih katanya setiap siswa di madrasah ini hanya boleh memilih satu ekskul. Nah, itu bagaimana? Iya Kak, jadi di Mantiga ini ada 2 macam ekskul Kak. Yang pertama ekskul wajib. Nah, ekskul wajib ini yang ada 7 tadi Kak, itu mereka seluruh siswa dan siswa Mantiga Pekanbaru itu wajib memilih salah satu di antara 7 ekskul ini Kak. Contohnya mungkin mereka mau ngambil pramuka atau mereka mau ngambil PMR. Mereka nggak boleh golput gitu Kak. Ataupun mereka hanya mengambil ekskul yang pilihan. Ekskul pilihan itu contohnya di ekskul olahraga, mungkin voli, badminton, atau kelas multimedia, atau kelas menjahit itu nggak masuk di ekskul wajib Kak. Jadi ekskul pilihan boleh saja mereka memilih, tetapi di ekskul wajib itu harus ada mereka mengikuti satu. Kemudian yang klub tadi itu kan bukan termasuk ekskul. Iya. Nah, jadi setelah mereka kan wajib nih dari 7 ekskul wajib tadi harus ikut. Kemudian apa juga boleh untuk mengikuti klub atau bagaimana? Kalau sepengetahuan mereka itu mereka lebih dilarang sih Kak, sebenarnya dilarang untuk mengikuti kegiatan ekskul. Kenapa? Karena kalau dari sisi akademik itu memang harus fokus di situ aja Kak, nggak bisa dicampurin antara akademik dan non akademik. Apalagi mungkin mereka yang sering mengikuti olimpiade di luar sekolah, nah itu mereka harus fokus gitu Kak. Tapi kalau misalnya mereka bisa membagi waktu antara ekskul dengan klubnya, nah itu mungkin dibolehin saja Kak gitu. Dengan catatan mereka tetap sasaran utamanya itu di klub gitu. Nah, Eka sendiri nih kan ketua OSIS. Iya. Jadi itu ada ngambil ekskul atau bagaimana? Kalau Eka alhamdulillah mengambil ekskul pramuka. Pramuka. Iya. Nah,
kita udah bercerita tentang seputar dunia OSIS, kemudian juga bercerita tentang MPK ya tadi, terus juga tentang program-program OSIS, dan barusan membahas tentang ekstrakurikuler. Nah, mungkin kita beralih topik lagi nih ke lebih membahas tentang Eka-nya sendiri gitu. Nah, ini kan Eka asalnya dari Pelalawan ya, jauh berarti kan? Iya, jauh. Nah, di sini tinggalnya bagaimana? Apakah dengan keluarga juga atau ngekos atau seperti apa? Kalau Eka di Pekanbaru ini ngekos. Oh, ngekos ya? Iya. Ngekosnya di mana? Di Astagara ya, rumah Astagara di sebelah sekolah Aman 3. Itu bareng teman-teman berarti ya? Iya. Eka ngekos jauh dari orang tua, itu gimana? Kalau tantangannya mungkin ya Kak. Kalau tantangannya itu cukup berat. Yang pertama, bagaimana Eka tetap bisa membagi waktu. Lebih tepatnya harus bisa mandiri Kak. Pandai manajemen waktunya, antara belajar, sholat, main sama kawan gimana. Terus bagaimana bisa menjaga pergaulan. Soalnya karena di kos ini nggak ada yang kontrol gitu Kak. Apalagi kan bisa dibilang di Pekanbaru ini keluarga Eka nggak ada gitu Kak. Jadi Eka tuh harus bisa menjaga pergaulan, mungkin dari merokok, narkoba, dan segala macamnya gitu Kak. Ya, mantap. Kemudian kalau pulang itu setiap kapan gitu? Kalau pulangnya itu tergantung sih, mungkin ada libur atau ada mungkin kepentingan mendesak, itu Eka pulang. Terus ada dijengukin ke sini juga? Kalau dijengukin itu tergantung orang tua, mungkin ketika ada kepentingan saja baru ke jenguk sekalian ke kos gitu. Berarti saat kelas 10 ya, awal-awal sekolah di sini, nah itu berat banget pasti ya. Tapi ngejalaninnya bareng teman-teman, jadi kayak kalau beratnya sih nggak terlalu Kak, karena sebelumnya kan Eka juga pondok juga Kak, pondok di daerah Likma. Nah itu jadi sedikit-sedikit udah tahu gimana caranya hidup mandiri gitu Kak. Terus teman-teman Eka di kos itu sebagian kecilnya juga dari Darel gitu Kak, teman sangatan dari Darel. Jadi mungkin agak terbiasa lah gitu Kak. Oh, berarti Eka juga kemarin di sini juga berarti ya, sanawiyahnya. Iya. Nah, Eka hobinya apa? Hobi Eka itu contohnya mungkin membaca novel, terus refreshing jalan-jalan gitu. Oh, suka baca ya? Keren nih. Kan biasanya jarang nih yang laki-laki lagi suka baca novel. Itu penulis yang disukai itu siapa? Terelia. Wih, sama kita. Udah baca novel apa aja nih? Udah baca, sukanya yang mana? Yang paling suka? Banyak juga sih. Udah baca serial Bumi? Udah Kak. Wih, keren. Kakak juga udah. Koleksi novel-novelnya? Kalau koleksi jarang sih Kak, apalagi Eka kan anak kos itu. Kalau membeli satu novel itu rasanya berkali Kak. Mungkin dari teman-teman ada yang membeli novel, Eka pinjam gitu. Jadi sekalian menghemat pengeluaran gitu. Nah ini nanti kita promosi novel pula jadinya. Oke, kita punya hobi yang sama nih. Suka baca novel juga dan juga penulis yang sama. Nah, selain baca, Eka juga suka nulis? Kalau nulis Eka kurang juga karena tulisan Eka jelek. Oh, bukan, maksud kakak bukan nulis ya maksudnya bukan tulisan jelek itu tidak berpengaruh terhadap kita menulis gitu. Satu lagi tadi aku lupa masukin hobi. Di hobi Eka kan ada dua tadi, di jalan-jalan Kak. Itu Eka juga suka ikut kemah gitu Kak, kemah. Oh, kemah. Berarti itu sesuai dengan ekskul yang Eka ya, pramuka. Sejalan. Sejalan. Nah, dari Eka sendiri selama di MAN 3 ini apa saja gitu prestasinya? Kalau alhamdulillah Eka yang pertama itu ketika masuk ekskul pramuka itu mengikuti perkemahan di PTPN 5 yang diadain oleh MAN 1 Kak, dan alhamdulillah kami berhasil membawa 4 piala gitu Kak. Terus yang kedua itu mengikuti lomba lintas alam yang diadakan oleh Dewan Kerja Cabang
itu Dewan Kerja Cabang Pekanbaru itu di Terminal Akap. Dan alhamdulillah kami mendapatkan juara dua. Dan yang ketiga yaitu lomba lintas alam di Politeknik Kaltek Riau, dan alhamdulillah Regu Eka mendapatkan juara dua. Mantap, berarti Iya. prestasi di pramuka berarti sejalan ya, hobi Iya. sama prestasinya gitu. Keren. Nah, ini kita udah bincang-bincang dari tadi nih ya. Iya. Kakak mau dong dengar inspirasi apa gitu dari Eka yang bisa juga menginspirasi kakak, juga menginspirasi pendengar di luar sana seperti itu. Kalau inspirasi Eka, mungkin inspirasi bagaimana Eka bisa menjadi ketua OSIS gitu Kak. Terus yang pertama itu Eka Eka OSIS dari kelas 10 juga udah OSIS gitu Kak. Di kelas 10 itu pertama Eka nggak ada dalam pikiran Eka tuh untuk menjadi ketua OSIS gitu Kak. Sama sekali tidak ada. Namun ketika waktu mau pemilihan, waktu mau ngisi administrasi ketua OSIS itu tiba-tiba terbesit dalam hati Eka, terus ngajak teman. Alhamdulillah teman mau untuk jadi wakil Eka dan maju Kak. Terus untuk melalui proses-proses jadi ketua OSIS itu kan bukan hal yang mudah gitu Kak. Nah alhamdulillah Eka itu belajar dari Pak Abdi Suardin. Pak Abdi Suardin adalah ibaratnya guru kehidupan bagi Eka. Beliau itu motivasi beliau itu yang menginspirasi Eka, yang menguatkan impian-impian Eka untuk bisa melewati proses-proses menjadi ketua OSIS itu. Dan karena beliau itu public speakingnya bagus, jadi ketika kita mendengar memang langsung ngerti gitu Kak, bagaimana maksud beliau gitu, dan kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Oke, nah berarti selain di OSIS, Eka di luar ada organisasi lain juga ya? Iya ada Kak. Kalau yang di luar itu yang pertama Eka ikut IPMaru, Ikatan Pelajar Mahasiswa Pekanbaru di Kecamatan Tampan, tapi kemarin nggak, cuma Kecamatan Tampan sudah pecah jadi 2 kecamatan, yaitu Bina Widya dan Tuang Madani. Jadi IPMaru Kecamatan Tampan itu dipecah menjadi 2. Terus Eka mengikuti IPMaru yang di Kecamatan Tuang Madani Kak. Terus yang kedua yaitu ada NDC, Nusantara Berbagi Community, yang dimana komunitas ini terdiri dari seluruh di Indonesia tuh ada cabangnya masing-masing gitu NDC. Berarti aktif gitu ya? Iya. Nah itu berarti dari Eka juga harus bagi-bagi waktu, Iya. kemudian tetap harus belajar ya, Iya. gitu. Kemudian Bapak siapa tadi? Pak Abdi Suardin. Itu mata pelajaran apa? Kalau itu enggak sih Kak. Dia Bukan guru man. bukan guru Kak, bukan guru man. Eka mengenalnya melalui YouTube Kak. Melalui YouTube itu Eka mengenal beliau. Eka ada ikut bisnis MLM. Nah beliau leadernya gitu, leadernya. Disitulah Eka mengenal beliau. Dan alhamdulillah motivasi beliau itu nggak hanya untuk bisnis MLM saja, tapi memang bisa untuk semua kegiatan yang kita lakukan gitu. Baik, berarti kita udah diskusi, bincang-bincang ya, panjang lebar nih, dari awal tadi perkenalan, kemudian membahas tentang OSIS, MPK, ekskul. Nah barusan juga tentang kakak tanya-tanya tentang diri Eka gitu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kakak ucapkan terima kasih banyak kepada Eka sudah bersedia untuk kakak wawancara ya. Juga terima kasih kepada para pemirsa, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin.